Selamat pagi, salam sehat, dan tetap ceria, awet muda. Sahabat, topi saya keren ya. Amsaba Network Official, Amsaba Network Business. Kaosnya keren loh, topinya apa lagi? Oke, hari ini saya akan membahas sebuah topik tentang mensikapi masalah-masalah yang ada di sebuah bisnis. Khususnya bisnis network marketing. Bisnis network marketing itu tetap berlandaskan adalah komunitas orang. Ya, tentu yang namanya komunitas orang, yang isinya semua orang, tentu masalahnya juga adalah masalah-masalah di orang. Masalah itu harus dipilah-pilah. Apakah masalah itu hanya untuk karena diri kita sendiri, keluarga kita di belakang, atau masalah itu di komunitas kita, di tim kita, atau masalah itu terhadap perusahaan kita. Ya, kita harus bisa memilah-milah masalah tersebut. Karena tidak ada satu perjalanan interaksi antar manusia itu tanpa masalah. Tentu ada masalah. Karena kalau Anda menjalankan sebuah bisnis, apalagi berhubungan dengan uang, ada yang namanya tanda petik hutang piutang. Ada yang namanya belum bayar. Ada yang namanya diskon, ada yang namanya fee, ada yang namanya bonus. Dan masalah itu kadang-kadang timbul bisa terjadi karena kurangnya komunikasi. Mungkin ada sesuatu janji yang tidak tertulis, yang mungkin satu pihak lupa untuk menunaikan kewajibannya. Tapi ada juga janji yang mungkin tidak tertulis, tapi satu pihak menuntut, tapi kewajibannya tidak dipenuhi. Jadi terjadi miskomunikasi. Nah, bagaimana kita mensikapi semua problem itu? Pertama adalah yang Anda harus sikapi adalah, pertama sekali adalah bagaimana sikap mental Anda terhadap sebuah bisnis. Karena bisnis itu tidak ada yang namanya dijalankan 1-2 bulan langsung sukses, tidak. Kadang-kadang melalui proses yang susah dulu. Susah untuk dipresentasikan, susah orang menerima konsep kita. Bisa sebulan, 2 bulan belum dapat orang yang mau join dengan kita. Tapi setelah lancar, komunikasi lancar, ilmunya lancar semua, nanti orang datang dengan kita untuk bergabung. Belum lagi kita harus punya sikap bagaimana mensikapi anak istri kita yang mengeluh. Sudah jalankan bisnis 4-5 bulan, 6 bulan, belum ada income yang mencukupi kehidupan rumah tangganya. Buat makan, buat belanja. Anda harus tahu cara mengatasi hal-hal itu. Nah, kembali lagi, sikap kita. Apakah kita sekarang sedang fokus berbisnis, atau kita iseng-iseng saja ikut dalam komunitas bisnis tersebut? Jadi semua kembali kepada kita, teman-teman. Kalau kita misalnya merasa, keluarga kita merasa terbebani dengan bisnis kita, pulang malam, income nggak ada. Kalau Anda nggak kuat-kuat mental, kalau Anda tidak punya kuat impian, Anda tidak kurang pengetahuan tentang bisnis tersebut, Anda akhirnya apa? Kredit mobil, ngojek, online. Betul, tujuannya adalah untuk mencari income. Tapi padahal Anda sudah membuang satu peluang yang sebenarnya ini jauh lebih ringan daripada pekerjaan yang Anda ambil berikutnya. Tidak ada yang salah, tapi yang salah adalah pengetahuan Anda kurang cukup banyak mengenai tentang bisnis multi level tersebut. Apalagi Anda tidak mensikapi bagaimana keluhan keluarga Anda. Apalagi sikap Anda yang terlalu arogan terhadap downline Anda. Sikap Anda yang terlalu sombong terhadap perusahaan. Kalau bahasa kami bilang dulu, perusahaan dilawan. Ya kalah lah. Perusahaan jangan dilawan. Karena perusahaan itu udah jelas modalnya lebih besar. Lebih awal buka. Ya, dia lebih banyak pengeluaran. Dia lebih banyak resiko. Lebih banyak tanggung jawab. Anda apa? Cuman modal 285.000. Langsung Anda mau mengatur perusahaan sedemikian rupa. Anda enak saja menunjuk ownernya. Bahkan untuk bertanya saja Anda tidak ada kata sopan santun. Saya pernah mengalami masalah seorang member yang menurut saya usia muda 40-an.
merasa mampu berusaha, pernah punya bisnis A, B, C, D, gagal, ikut bisnis Amsabah Network. Dia pernah mengatakan pada saya bahwa bulan Ramadan di kota kami ini semua orang Muslim itu tidak berdagang, dia fokus ibadah. Saya katakan pernyataan itu salah. Karena di bulan Ramadan, bulan penuh berkah ini, seharusnya banyak orang berdagang. Fakta kok, di depan rumah kita berjejer orang jualan. 1 bulan penuh. Kenapa menyalahkan orang berdagang? Lah, bisnis MLM itu ada bagian perdagangannya juga. Tapi bisnis MLM itu lebih banyak orang saling berkomunikasi. Jadi bisnis MLM yang mungkin sedang Anda jalankan, itu tidak ada yang salah. Lalu Anda berseteru dengan manajemen, dengan perusahaan, dengan sombongnya bahwa Anda seakan-akan saya bisa mengajak semua downline saya berhenti untuk pindah ke perusahaan yang baru. Itu yang namanya sikap pribadi. Sahabat, teman-teman, percayalah, selama sikap Anda tidak berubah, maka kesuksesan pun tidak akan pernah datang. Sikap itu harus berubah. Baik buruknya, sikap itu memang bisa diukur. Tidak bisa kita memuaskan semua orang untuk kepentingan dia, tidak. Tapi ada aturan-aturan standar yang harusnya Anda jalankan. Karena tidak semua orang membenci Anda. Mungkin sebagian orang akan menyenangi Anda. Itu yang Anda harus tahu. Jadi sikap ini kita perbaiki dulu. Bagaimana sikap kita mengatasi tadi keluarga kita? Kemudian bagaimana sikap kita mengatasi downline atau mitra kita? Bagaimana sikap kita mengatasi manajemen atau perusahaan atau owner? Jangan dipukul rata. Semua harus ada level-levelnya. Nah, belajar itu teman-teman. Ya, semakin banyak Anda belajar, usia Anda bertambah, ya tentu Anda akan jauh lebih bijak. Anda semangat betul. Dibutuhkan semangat yang tinggi. Tapi ingat, jangan gaspol terus. Dikasih rem sedikit. Tahan. Kasih rem. Kapan gaspol? Kapan rem? Kapan gaspol? Kapan rem? Tahan. Anda harus tahu irama-irama tersebut. Ya kalau Anda nggak bisa atau belum tahu, Anda belum banyak pengalaman di dunia multi-level marketing, tanya dong upline Anda. Mentor Anda pengalaman kok. Dia pasti akan tahu bagaimana caranya. Kalau ada masalah, jangan dibuka semua. Jangan semua rata, dipukul rata. Tanya upline aktif Anda. Upline, Anda kan sebagai mentor saya. Bagaimana nih problem saya? Kalau dikasih tahu sama upline yang lebih pengalaman, ya nurut dong. Karena orang sukses itu harus ya mengikuti apa yang sudah dijalankan orang sukses sebelumnya. Upline Anda itu orang sukses kok. Karena paling tidak seberapa banyak pun downline mitra Anda, upline Anda menang. Minimal dia punya orang aktif seperti Anda. Ya ibarat Anda punya mentor. Ibarat pilot pesawat. Ya itu kalau dia menerbangkan pesawat. Dia nanya dulu sama mentornya, menara pengawas. Saya siap berangkat, take off. Oke, semua sudah terkendali. Oke, kalau dia bilang jangan, cuaca masih jelek, Anda harus di posisi ketinggian sekian, Anda harus take off jam sekian, sekian menit lagi, ya Anda harus nurut. Kalau Anda nggak nurut, bagaimana dong? Bisa tabrakan tuh pesawat. Sama dengan bisnis ini. Anda sudah capek-capek membangun bisnis dengan sekian ribu poin, Anda sudah dapatkan peringkat, tiba-tiba hanya karena sikap Anda, karena Anda tidak tahan dengan omelan istri Anda, karena income Anda tidak berkembang. Ya Anda harus koreksi diri, tanya upline Anda, mentor Anda, kenapa saya belum bisa berkembang? Kenapa bisnis saya tidak berkembang? Mungkin ada yang salah. Jadi jangan Anda malah berseteru. Ya, banyak sekali tentang sikap yang perlu kita buka di sini. Kita perlu pelajari bahwa sikap itu 97% ya, mempengaruhi tingkat kesuksesan kita. Jadi mulailah memperbaiki sikap hidup kita. Ya, banyak faktor tadi saya katakan, banyak hal tentang sikap yang kita bisa bahas. Sikap terhadap diri kita sendiri, terhadap perusahaan, terhadap
teman-teman, terhadap mitra, terhadap upline, mentor, dan lainnya, terhadap produk, terhadap lingkungan, terhadap sistem. Banyak yang kita mau bahas. Kita bisa bahas satu persatu. Ya, Anda dengar supaya Anda tidak bosan. Tapi sahabat, percayalah, orang semangat awet muda. Orang positive thinking awet muda. Tapi katanya ya nggak gampang positive thinking. Betul. Positive thinking tidak gampang. Pertama, bersihkan hati dulu. Bersihkan hati. Baru positive thinking bisa dijalankan. Kalau hati kita belum bersih, maka positive thinking pun kayaknya susah banget. Teman-teman sahabat, semoga Anda tidak bosan untuk mendengarkan video saya ini, menonton video saya. Suara saya yang begini-begini terus. Jangan lupa ya, bagikan ke mitra Anda. Karena saya akan terus semangat untuk membuat vlog-vlog baru. Ya, di era pandemi ini, kalau kita misalnya hanya mau bikin Zoom meeting, mungkin Anda merasa keberatan karena mungkin kuota pulsa Anda habis. Karena Zoom meeting itu juga tidak maksimal Anda bisa dapatkan. Tapi kalau Anda bisa putar video ini berulang-ulang, Anda dengarkan lagi, saya yakin Anda makin lama makin pintar. Karena saya terus akan mengupload video-video baru, ya khususnya tentang bagaimana kita menjalankan bisnis dengan baik. Mungkin akan ada ribuan vlog lagi, akan ada ribuan video lagi yang mungkin Anda akan tonton. Tapi percayalah, suatu ketika nanti Anda jadi pembicaranya. Saya undang Anda untuk berbicara. Suatu ketika nanti Anda adalah orang yang ditunggu untuk berbicara. Mereka akan dengarkan pengalaman Anda. Oke, sahabat dan teman-teman sekalian, jangan lupa share, like, and subscribe. Kalau Anda mau, kalau Anda tidak mau, jangan keberatan, jangan marah. Thank you buat Anda.